Jakarta kembali menarik rem darurat. PSBB kembali diperketat termasuk operasional pusat perbelanjaan. Lalu bagaimana pengusaha mal melihat kebijakan rem darurat DKI? Kita tanyakan kepada Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Wilayah DKI Jakarta, Ellen Hidayat. Selamat sore Ibu Ellen. Selamat sore. Iya, rem darurat DKI mulai pekan depan membatasi operasional mal hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang ini untuk pusat belanja mungkin perlu saya sampaikan. Untuk DKI pusat belanja anggota kami ada 82 pusat belanja. Sudah sejak April tanggal 10 sampai dengan hari ini, pusat belanja itu sudah mengalami berbagai tingkatan PSBB. Baik ditutup penuh, kemudian juga dibuka kembali dengan batasan-batasan, lalu juga ada perketatan. Nah, terus terang buat kami dari pengelola pusat belanja dengan tenant-tenantnya ini sudah sangat berat sekali. Jadi kami mengalami pasang surut yang sangat berat, kerugian yang sangat besar juga, karena umumnya tenant-tenant ini juga perlu dibantu dalam arti tidak bisa membayar uang sewa maupun service charge. Jadi terpaksa kalau boleh dikatakan selama 9 bulan ini kami yang namanya pengelola pusat belanja di DKI ini, kita menjaga protokol kesehatan dengan begitu baiknya, begitu sigapnya, kemudian mengikuti semua peraturan, dan kita juga melakukan investasi terhadap berbagai peralatan-peralatan untuk membantu menjaga keamanan para pengunjung. Dan selama ini pengunjung juga cukup kooperatif ya, jadi cukup bagus juga untuk mengikuti protokol. Dan yang penting di DKI pusat belanja bukan merupakan klaster COVID-19. Ini problemnya itu yang kita merasa kenapa kok mau lagi gitu. Bu Ellen, tapi kan mau tidak mau Bu, dari tanggal 11 sampai dengan 25 Januari semua harus mematuhi aturan yang sudah berlaku. Sebenarnya Bu, konkret poin keberatannya ini apa Bu? Selain yang pastinya penghasilan turun drastis. Ya, jadi mungkin boleh saya sampaikan demikian. Di pusat belanja ini kita membawa karyawan itu sebanyak kurang lebih 1,15 juta. Itu ada karyawan yang bergerak di dalam pusat belanja termasuk karyawan-karyawan para tenant. Namun dengan adanya rem lagi, di mana kalau ditutup jam 7 itu untuk yang namanya resto, itu untuk mendapatkan putaran kedua itu tidak diperoleh. Artinya omset mereka akan turun 50%. Padahal sampai dengan hari ini, traffic di pusat belanja rata-rata baru mencapai 40%. Jadi kalau ini diturunkan lagi dengan dine-in tidak diizinkan, hanya boleh 25%, kemudian tutup jam 7, maka tentu ini multiplier efek ya, sehingga karyawan terpaksa juga harus dirumahkan lagi, kemudian juga supplier-supplier dan berbagai hal-hal yang terkait di dalam pengelolaan sebuah pusat belanja akan sangat terganggu. Oke, Ibu Ellen, yang saya tangkap menurut Ibu, walaupun dibuka misalkan sampai jam 9 malam, artinya masih belum bisa mengcover ataupun menutupi kekurangan biaya yang saat ini masih tidak banyak didapat karena pengunjungnya berkurang. Ya, jadi gini, sejak mulai buka sampai dengan hari ini, kita katakan di akhir tahun, itu traffic yang diproyeksikan oleh banyak pihak bahwa pusat belanja akan ramai sekali, ternyata tidak, sangat-sangat landai. Kami hanya bisa membukukan sekitar 40% dari traffic pada saat normal. Artinya apa? Bahwa dari Pemprov DKI mengizinkan untuk 50%, nah 40% kami belum capai. Walaupun ada beberapa pusat belanja yang buka sampai jam 9 malam karena memang diizinkan. Baik, Bu. Nah, apalagi kemarin dicoba dalam waktu mungkin kurang lebih 1 minggu tutup jam 7, nah ini hancur lagi. Terus terang gini keberatan kami itu bukan apa ya. Jadi pusat belanja ini tentu saya berharap kepada pemerintah maupun semua pihak itu untuk melakukan mapping yang lebih tepat sebenarnya sumber COVID itu dari mana. Ini ada liburan panjang dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk pusat belanja kami bukan klaster, namun kami selalu setiap ada peraturan-peraturan baru selalu kenanya ke kami. Nah ini
terus terang ya gimana ya? Kami yakin, Ibu Ellen. Kami berjuang untuk menyeimbangkan antara pergerakan ekonomi dengan keamanan COVID-19. Ini sudah kami lakukan. Baik, Ibu Ellen, kami yakin Ibu Ellen pasti memantau bagaimana pergerakan roda ekonomi di pusat perbelanjaan. Tapi poin-poin keberatan tadi apakah sudah disampaikan langsung Ibu ke Pemprov DKI Jakarta? Pemprov sangat tahu, kami sering berhubungan dengan Pemprov, tetapi untuk kali ini Pemprov menyampaikan bahwa harus mengikuti aturan yang lebih tinggi. Jadi kami hanya mintanya sederhana sekali, mohon diizinkan buka untuk pusat belanja setidaknya sampai jam 8 malam. Artinya masih bisa mendapat 2 putaran. Karena dine-in konsep itu adalah daya tarik bagi pusat belanja, sehingga kalau mereka itu terdampak berat, maka tentu juga kategori lain yang ada di pusat belanja itu lebih terdampak lagi. Jadi kami hanya minta bukanya diizinkan sampai jam 8 malam, kemudian tidak dibatasi turun 25% untuk yang masuk ke dine-in, tetapi tetap 5%, 50%. Namun kenyataannya sampai hari ini traffic pusat belanja rata-rata hanya 40%. Oke, Bu, tapi kan kita tahu kalau penularan COVID-19 ini juga karena ketika saat membuka masker, artinya ketika dine-in, ada aktivitas makan, itu bisa harus diwaspadai begitu, Bu? Benar, itu banyak yang mengatakan kalau buka masker bersama-sama. Namun di semua pusat belanja itu juga sebagian dari Kementerian Pariwisata juga sudah melakukan, memberikan bahkan suatu sertifikat bahwa mereka sudah benar melakukan dan lain sebagainya. Satpol PP datang dan itu semua ada tanda-tanda di meja yang tidak boleh diduduki ataupun kursi tidak boleh diduduki. Jadi kami sangat menjaga itu. Kenyataannya untuk resto dine-in itu 50% juga belum ada gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Ellen Hidayat. Yang kami tangkap adalah pengusaha pusat perbelanjaan meminta kalau bisa ada kelonggaran waktu, bukan jam 7 tapi sampai jam 8 malam. Iya, karena biar ada perputaran ya, ronde kedua yang tadi supaya ada keuntungan. Terima kasih Ibu Ellen. Makasih, selamat sore. Selamat sore.